Halo semuanya, saya Ahmad Azimra Tuta dengan NIM 12470303013 akan membuat video tentang color recognize. Nah, jadi di color recognize ini eh, sama seperti yang video sebelumnya yaitu face recognize, tapi ini menggunakan warna gitu. Jadi ada beberapa warna yang akan dites menggunakan Python jadi Python ini nantinya akan membaca warna dan nama dari warna tersebut. Langsung saja. Yang pertama ada dataset. Nah, ini dataset ini untuk membuat data-data yang nantinya akan dibaca oleh uh, CNN-nya itu. Jadi CNN-nya itu nantinya bakal dilatih untuk membaca warna yang akan ditangkap oleh dataset. Jadi dataset di sini tuh nantinya bakal ditulisin eh, nama warnanya sama frame keberapa. Jadi eh, red kayak kalau merah merah strip merah underscore 0 merah underscore 1 dan seterusnya. Kalau kalau dilihat di sininya bentar. Nah, lihat di sini, ini ada datasetnya. Jadi nantinya datasetnya itu bakal muncul di satu folder sama uh, file Pythonnya gitu. Jadi dataset di sini ada 100, kayak kita ngambil 100 uh, tiap warna, tiap sampelnya. Jadi kalau dataset ini di run nantinya kayak gini nih. Run. Nah, masukkan nama objek. Jadi kayak gini, biru misalkan ya, biru, enter, masukkan sampel, kita ngambilnya 100 supaya warna yang akan nantinya akan dites gampang gitu buat mengetesnya gitu. Jadi akurasinya itu lebih bagus, lebih banyak, lebih baik gitu. Jadi 100. Nah, indeks webcam, di sini biasanya tuh 0, kamera bawaan dari laptopnya. Kalau 1 ada webcam eksternal. Jadi seperti itu. Nanti eh kalau di 0 nanti muncul webcam di sini. Ya, webcam di sini eh di data di rumus datasetnya ini ada klik S. Jadi klik S ini untuk menyimpannya. Jadi kalau kita S nanti datanya tuh bakal tersimpan jadi seperti ini. Jadi ini tuh satu kali potretan gitu. Nah, kalau muncul datasenya udah muncul, jadi nantinya bakal bikin satu folder, yaitu folder dataset yang ini. Jadi kita kalau aku menggunakannya 4 warna gitu, biru, hijau, kuning, dan merah. eh nah, biru, kuning, biru, hijau, kuning, dan merah ini nantinya bakal dibaca oleh CNN-nya atau AI-nya gitu. Lanjut ke training di sini untuk melatih CNN-nya gitu. Jadi CNN-nya tuh dilatih untuk membaca warna-warna yang tadinya sudah disimpan di dataset. Ini import library yang akan digunakan gitu. Library-nya di sini ada banyak gitu. Dan macam-macam library ini ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau di sini ini untuk ngeload datasetnya, load data, ini load data, lalu nah di sini juga dari size, jadi 100 kali 100 pixel. Jadi ini tuh tujuannya untuk input CNN-nya konsisten. Lalu selanjutnya ada convert label ke angka. Jadi label di sini tuh nantinya bakal dikonvert ke angka. Split data, nanti datanya tuh akan dibagi menjadi data uji dan data latih dan data uji menggunakan yang ini split data. Langsung normalisasi di sini data gambar dinormalisasi dan membaginya dengan 255. Jadi 255 di sini untuk memastikan rentang nilai pixel antara 0 dan 1.
Lalu one hot code encoding, one hot encodingnya itu nantinya diubah gitu ke one hot apa namanya, label-label kategori di sini diubah menjadi one hot encoding menggunakan to to kategorical dari dari kerasnya gitu, dot keras. Lalu apa mau dibangun model CNN-nya macam-macam gininya kayak conv 2 dimensi, max polling 2 dimensi, dan macam-macamannya. Lalu di compile modelnya tuh, kalau sudah dibuat modelnya di compile lalu di save gitu modelnya. Lalu datasetnya itu sudah dinormalisasi dan CNN-nya juga sudah dibuat gitu. eh Nanti apa, di training gitu, datasetnya tuh dilatih untuk membuat grafik akurasi, grafik loss. Ini ada grafik akurasi, grafik loss, confusion matrix. Nah, nantinya bakal muncul di sini nih. Ini dataset yang data akurasi loss confusion matrixnya muncul di sini gitu. Jadi data akurasinya kayak gini yang aku kerjakan tadi. Jadi 0 sampai 100. Nah, kalau yang kuningnya file akurasinya 100 gitu. Stabil. Kalau yang lossnya kayak gini 0,6 sampai 0. Nah, di nolnya juga di file lossnya itu stabil. Kalau yang confusion matrixnya jadi gini apa, 18 dari 100 data gitu, 18 yang kalau yang biru itu 26 yang terbaca, jadi lebih banyak lebih baik. Kalau yang hijau 18, kuning 18, dan merah 18. Setelah dibuat gitu trennya, nantinya bakal muncul ini nih, base model .keras. Nah, base model .keras di sini fungsinya nanti yang akan dibaca oleh penguji gitu, setnya gitu, tesnya gitu. Nah, lanjut ke kode selanjutnya, tes untuk mengetes CNN dan gitu. Kayak biasa import library yang akan digunakan, load model, jadi modelnya digunakan gitu. uh, ini modelnya yang sudah dibuat, jadi dibuat tadi base model.keras. Nah, ininya tuh seharus satu satu folder dengan file Python testnya gitu. Sesuaikan dengan labelnya. Jadi kalau di datasetnya itunya tuh sejajarnya gini, biru, hijau, kuning, merah. Ininya tuh harus sama juga, 0 1 2 3, biru, hijau, kuning, merah. Nah, webcam di sini webcamnya itu dimulai eh video capture-nya 0 karena kita menggunakan kamera laptop gitu. Kalau enggak webcam gagal terbuka. Kalau iya frame-nya juga dibaca juga. Kalau enggak kalau gagal, frame gagal terbaca. Lalu di resize ya jadi 100 kali 100 pixel. Lalu di normalisasi, di resize juga dibagi 255. Itu tuh untuk menormalisasinya. Langsung tambah dimensi batch di sini untuk eh menginput datanya gitu. Nah, langsung prediksi untuk memprediksinya, prediksi CNN-nya. Jadi CNN-nya itu bakal ngepredik warna yang muncul pada webcamnya gitu. Jadi webcamnya tuh bakal muncul nantinya, nanti bakal diprediksi maksimalnya tuh 100 gitu. Kalau di bawah 80 nantinya bakal tidak terbaca atau tidak terdeteksi. Kalau enggak bakal terdeteksi sesuai warna yang nantinya akan muncul. Lalu tampilkan teksnya itu sama seperti warnanya.
hijau, biru, hijau, kuning, merah. Lalu kalau sudah tampilkan teks, tekan Q untuk keluar. Ini untuk apa namanya, shortcut keluar dari trennya. Kalau kita lanjut aja, kalau kita run, nah seperti ini. Kita tunggu bentar. Nah, jadinya nanti bakal muncul apa namanya, webcam webcam di sini nantinya yang bakal membaca warna-warna. Jadi di sini seperti yang dilihat, merah 80%. Jadi kalau di atas 80% baru kebaca. Nih, kita punya beberapa warna. Nah, setiap warnanya itu nantinya bakal dites menggunakan oleh CNN-nya. Jadi CNN yang sudah dilatih tadinya, setiap warnanya punya ininya masing-masing. Bentar. Bentar, hijaunya tidak terdeteksi teman. Nah, hijaunya ini terdeteksi kalau emang dekat banget gitu. Jadi emang kadang ininya tuh harus full screen gitu, layarnya tuh. Sama datasetnya juga harus banyak supaya nantinya AI-nya tuh atau CNN itu harus bisa belajar gitu, belajar dari model-model apa, dari dataset yang telah kita buat gitu. Jadi semakin banyak dataset semakin eh, bagus itu di ini juga. Ini untuk warna kuning, bentar. Nah tuh, jadi warna kuning 80% dan juga warna biru. Nah, ini harus dekat banget ya teman-teman. eh Jadi kesimpulannya tuh color recognizing oleh CNN ini sudah berhasil digunakan eh, dan berhasil dijalankan gitu. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.